Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeri Saputra dengan NIM 23115729. Pada video ini saya akan menjelaskan penerapan ide dari paper ilmiah yang telah saya review untuk mengatasi kelemahan pada model pengenalan bahasa isyarat yang saya kembangkan. Oke, next. Nah, sebelum itu perlu diketahui bahwa saya mengidentifikasi tiga kelemahan utama pada model awal, yaitu yang pertama, tidak tersedianya fitur audio untuk hasil terjemahannya, jadi hanya bentuk teks pada layar saja. Kemudian yang kedua, kesalahan klasifikasi pada gestur di luar dataset, yang dimana jika gestur tangan tidak terdapat dalam dataset, model tetap memaksakan hasil prediksi ke salah satu kelas yang tersedia. Lalu yang ketiga, keterbatasan sistem dalam mengungkapkan nama secara langsung, sehingga pengguna harus mengekspresikan nama dengan menampilkan gestur huruf satu persatu sesuai ejaan nama tersebut. Nah, berdasarkan ketiga kelemahan tersebut, saya akan membahas peningkatannya satu persatu dimulai dari penerapan gestur to speak. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan penambahan fitur gestur to speak untuk mengatasi kelemahan sistem awal yang belum menyediakan keluaran audio. Nah, penerapan fitur ini didasarkan pada beberapa paper ilmiah, di mana masing-masing paper memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu sebagai dasar konversi gestur ke audio, peningkatan kualitas pelafalan, serta optimasi performa dan efisiensi sistem gestur to speak secara real-time. Nah, paper pertama yang menjadi dasar pengembang adalah Vision-Based Real-Time Gesture to Speak Translation for Sing Language. Paper ini menekankan bahwa sistem penerjemah bahasa isyarat akan lebih efektif apabila hasil pengenalan gestur tidak hanya ditampilkan dalam bentuk teks, tetapi juga dikonversi menjadi suara untuk mendukung interaksi multimodal. Nah, berdasarkan paper tersebut, pada proyek ini saya mengintegrasikan modul text-to-speak menggunakan library GTTS dan Blazon. Nah, implementasi ini dapat dilihat pada fungsi speak GTTS, di mana label hasil prediksi gestur diubah menjadi suara dan diperdengarkan melalui speaker. Nah, dengan penerapan ini, setiap gestur yang dikenali tidak hanya menghasilkan teks, tetapi juga keluaran audio secara real-time. Nah, kemudian paper yang kedua yang mendasari pengembangan ini adalah dengan judul Rancang Bangun Aplikasi TTS Ringan untuk Mendukung Digitalisasi UMKM di Indonesia. Paper ini menekankan pentingnya pemetaan teks ke pelafalan yang tepat agar hasil text-to-speak terdengar lebih natural dan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, penerapan ide tersebut pada proyek ini diwujudkan melalui mekanisme pronunciation mapping. Nah, hal ini dapat dilihat pada struktur pronunciation map, di mana setiap huruf alfabet dipetakan ke cara pelafalan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya, B dibaca B atau B dan C dibaca C. Nah, dengan demikian keluaran audio yang dihasilkan menjadi lebih jelas dan tidak ambigu. Nah, selanjutnya untuk mendukung efisiensi sistem gesture to speak yang berjalan secara real-time, pengembangan ini juga mengacu pada paper Optimization of Energy Consumption in Voice Assistant through All-Enabled Change Implementation. Nah, paper tersebut menjelaskan bahwa penyimpanan audio hasil text-to-speech dapat mengurangi pemrosesan berulang dan meningkatkan respons sistem. Implementasi dari ide ini untuk meningkatkan efisiensi sistem real-time audio hasil text-to-speech disimpan dalam folder change. Nah, lalu dapat dilihat pada mekanisme audio change di dalam fungsi speak GTTS. Sistem tersebut terlebih dahulu memeriksa apakah file audio untuk suatu label sudah tersedia di dalam folder change. Jika audio belum tersedia, sistem akan membuat audio baru menggunakan GTTS dan menyimpannya. Nah, namun, jika audio sudah tersedia, sistem langsung memutar audio tersebut tanpa membuat ulang. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan mekanisme reject option yang ditambahkan untuk mengatasi kelemahan model, yaitu kesalahan klasifikasi pada gestur tangan yang tidak terdapat dalam dataset. Penerapan ini didasarkan pada paper Machine Learning with a Reject Option, a Survey, yang menyarankan agar model tidak selalu dipaksa memberikan prediksi ketika tingkat keyakinan rendah. Nah, di proyek ini, reject option memanfaatkan nilai confidence dari prediksi model MLP.
nilai tertinggi dibandingkan dengan cons threshold. Nah, di sini jika nilainya lebih dari threshold, prediksinya akan diterima dan ditampilkan sebagai huruf alfabet. Sedangkan jika lebih kecil dari threshold, prediksinya ditolak ditandai sebagai unknown. Nah, label unknown ini juga diintegrasikan dengan audio sehingga sistem mengucapkan tidak diketahui untuk memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Nah, berikut hasil sebelum dan sudah diperbaiki terlihat sebelum dites dengan gestur tangan yang tidak ada di dataset. Nah, lalu sistem mendeteksi gestur tersebut dengan huruf C. Sedangkan untuk huruf C sendiri berdasarkan dataset bentuknya itu seperti ini. Nah, namun setelah diperbaiki, barulah gestur tangan yang tidak ada di dataset diidentifikasi dengan unknown. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan gestur khusus menggunakan pendekatan hibrid, yaitu mengombinasikan metode rule-based dan machine learning untuk mengatasi kelemahan model dalam pengungkapan nama. Nah, pada sistem awal, model ini hanya mampu mengenali gestur alfabet, sehingga belum dapat mempresentasikan nama sebagai salah satu makna, satu kesatuan. Nah, penerapan ini didasarkan pada paper ilmiah. Paper ilmiah yang menjadi dasar ini adalah Interpretable Hand Gesture Recognition, a Rule-Based Framework for Gesture Detection and Classification. Paper ini menjelaskan bahwa pendekatan rule-based efektif digunakan untuk mengenali gestur khusus yang tidak tersedia dalam dataset serta meningkatkan interpretabilitas sistem. Nah, berdasarkan eh, paper tersebut itu pada proyek ini ditambahkan gestur tangan khusus yang dikenali yang menggunakan aturan logika yang berbasis lemma jari. Implementasinya itu terdapat pada fungsi is jari gestur yang memeriksa kondisi ibu jari, jari telunjuk, dan jari kelingking itu dalam keadaan terbuka sebagai ciri gestur nama tersebut. Oke, untuk selanjutnya akan saya demokan hasil proyek yang sudah saya kembangkan. C. Tidak diketahui. Ya, saat saya melakukan gestur yang tidak ada di dataset, nah, gestur tangan akan terdeteksi unknown dan muncul suara tidak dideteksi. Misal saya membentuk huruf Z, Zerik Syahputra. Z. nah muncul suara Z. Kemudian saya akan menampilkan nama saya. Zerik Syahputra. Nah, untuk huruf lain seperti O. O, Tidak diketahui. E. O. E. O. agak sensitif ya. Tidak diketahui. V. K. Tidak diketahui. U. L. Mungkin itu saja. Dan tambahan saya juga menambahkan fitur audio yang X. dimana Tidak diketahui. suaranya bisa dimatikan. Jadi hanya akan menampilkan terjemahan berupa label teks saja. Baik, mungkin itu saja presentasi pada kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.